Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 Februari 2024. Kembali saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini saudara, kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa, berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengapa kita berpuasa? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 9a dan Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 15. Saudaraku, berpuasa pastilah telah banyak dilakukan orang sejak zaman dulu, bahkan sebelum Yesus. Nah, untuk apa kita berpuasa, saudara? Tujuan berpuasa sesungguhnya adalah untuk perkara-perkara rohani. Terutama sekali adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." 1 Petrus 5 ayat 6. Salah satu contoh puasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara, adalah seperti firman yang kita baca hari ini ketika Ezra hendak mempersiapkan diri memimpin rombongan Israel kembali ke Yerusalem setelah ditawan Babylon. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, "Aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami." Ezra 8 ayat 21. Mereka, saudara, harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan tidak mudah. Banyak sekali bahaya yang menghadang dan juga serangan musuh. Mereka sangat membutuhkan pertolongan. Ezra diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu meminta pertolongan manusia atau mempercayakan diri kepada kuasa Tuhan sepenuhnya. Dan kita lihat, saudara, Ezra memilih berlindung dan mencari pertolongan kepada Tuhan saja. Bagaimana dengan diri kita, saudara? Di dalam kehidupan ini kita selalu berhadapan dalam kesulitan. Adakah kita meminta pertolongan kepada Allah Tuhan kita? Atau mungkin kita butuh pertolongan Allah? Kita tidak butuh. Kita tidak butuh pertolongan Allah. Kita mencari pertolongan dari manusia, orang-orang pintar. Inilah ungkapan yang jujur dan penuh kerendahan hati dari Ezra yang patut kita teladani. "Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia." Ezra 8 ayat 22. Puasa yang didasari kerendahan hati pasti memperoleh jawaban dari Tuhan, saudara. Seringnya kita sebagai manusia berpuasa tidaklah didasari kerendahan hati. Kita masih berbantah-bantah, saudara, penuh amarah, kebencian, dendam, dan berkelahi. Yesaya menulis untuk kita renungkan dalam berpuasa ini. Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan 4. Lebih lanjut, saudara, Yesaya sampaikan, "Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri,
Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentang kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari ini yang berkenan pada Tuhan? Yesaya 58 ayat 5. Saudaraku, Allah bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh berpuasa, saudara? Apakah kita dengan sungguh-sungguh dari hati, tulus penuh kerenan hati kita berpuasa? Dan bagaimana puasa yang dikehendaki Allah? Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yesaya 58 ayat 6-7. Saudaraku yang terkasih, di sini dapat kita lihat bagaimana kehendak Allah saat kita berpuasa, saudara. Yaitu yang pertama, saudara, yang dikehendaki Allah saat kita berpuasa, kita membuka belenggu-belenggu kelaliman kita, saudara. Melepaskan segala kotoran-kotoran sampah yang ada di hati kita. Kita mau melepaskan, membuang jauh-jauh amarah, kebencian, sakit hati, dendam, saudara. Yang kedua, melepaskan tali-tali kuk, melepaskan kebencian dan dendam, dan memberi pengampunan, saudara. Kita harus melepaskan pengampunan kepada mereka. Yang ketiga, memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar. Di sini kita diminta oleh Allah Bapa, yaitu mau berbagi, berderma kepada mereka yang berkekurangan. Untuk itulah pada masa Prapaskah ini, saudara, kita diwajibkan untuk menyisihkan uang, istilahnya uang jajan, saudara, uang kelebihan kita, saudara, di suatu kota yang namanya aksi puasa. Kita mau berbagi, berderma kepada mereka yang berkekurangan. Dan yang keempat, saudara, yang dikehendaki Tuhan adalah peka terhadap situasi dan tergerak oleh belas kasih untuk menolong mereka. Kembali, saudara, ke pertanyaan di atas. Mengapa kita berpuasa? Kalau pada zaman Yesus, murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Matius 9 ayat 14. Saat itu dijawab Yesus dengan kondisi keadaan saat itu, karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Matius 9 ayat 15. Tapi sekarang, saudara, kita berpuasa adalah untuk yang pertama, untuk merendahkan diri di hadapan Allah kita, saudara. Dan yang kedua, untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban menyerahkan nyawanya untuk kita, yang telah rela tergantung di kayu salib. Yang ketiga, untuk mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi. Salah satu cara untuk menyangkal diri. Yang keempat, untuk menambah rasa simpati kepada sesama agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Dan yang kelima, saudara, untuk meminta jawaban Tuhan atas permasalahan hidup kita. Serta yang keenam, untuk mengusir jenis
setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa puasa. Yang terutama bagi kita berpuasa adalah untuk pembersihan batin kita melalui pantang dan puasa ini, saudara, di mana membersihkan dari dosa dan kita minta pengampunan dalam pertobatan yang tulus dan penuh kerenahan hati. Juga kita diajak untuk pengendalian diri dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Marilah saudara-saudara kasih, di dalam masa pantang dan puasa ini, saudara, kita mau dengan tulus dan penuh kerenahan hati, mau menyerahkan ke seluruh hati kita kepada Allah Bapa untuk diproses agar kita dipulihkan dan kembali menjadi bersih, dan kita diampuni karena pertobatan kita yang sungguh-sungguh. Kesabaran dan ketekunan membuahkan hasil yang manis dan indah pada waktunya. Selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.